Halo semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yakni materi persamaan garis singgung pada kurva. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persamaan garis singgung kurva itu, perhatikan penjelasan saya berikut ini ya. Perhatikan di sini, saya memiliki sebuah bidang kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana dalam bidang kartesius ini sudah terdapat sebuah fungsi fx ya, sebuah kurva fx yang kurva tersebut memiliki dua buah titik. Yang titik pertama itu adalah titik yang terdiri dari sumbu x-nya itu adalah a dan sumbu y-nya itu adalah fa. Kemudian ada titik yang kedua ini adalah titik yang terdiri dari sumbu x-nya adalah a plus h dan y-nya itu adalah f A plus H ya, di mana H ini merupakan jarak antara titik yang pertama dengan sampai dengan yang di sini gitu ya. Nah, selanjutnya garis singgung itu yang bagaimana? Perhatikan di sini. Nah, di sini ada sebuah garis ya, garis yang berwarna biru, dia menyinggung sebuah kurva ya. Jadi dia menyinggung pada sebuah kurva dan melalui titik kedua. Nah, inilah yang disebut sebagai garis singgung pada kurva. Ya, di mana garis singgung ini terbentuk juga dari titik singgung pada kurva. Selanjutnya untuk yang kedua, di sini kalian bisa lihat ya. Jadi garis singgung kurvanya itu tidak cuman ada satu ataupun ada dua, tetapi bisa dibuat dari banyak kurva ya. Jadi persamaan garis singgungnya itu bisa terdiri dari lebih dari satu persamaan, tergantung pada titik singgung antara garis dan kurvanya. Nah, kalau di sini misalkan karena tadi kita buat ada dua titik, maka di sini ada dua garis singgung. Ini garis singgung yang pertama, dengan titik singgungnya adalah yang ini, kemudian garis singgung yang kedua itu adalah yang ini, yang berwarna kuning, dengan titik singgungnya adalah yang di sini. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, ya, persamaan garis singgung garis berwarna biru dan kuning ini bisa digunakan rumus yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Di mana M itu merupakan turunan dari fungsi Fx, turunan pertama dari fungsi Fx atau turunan pertama dari fungsi Y, ya. Dan X1, Y1 itu adalah titik singgung pada kurva ya. Jadi X1, Y1-nya itu adalah yang ini ataupun yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini misalkan kalian diminta untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 8X ditambah dengan 5. Dia itu menyinggung pada titik 2, min 7. Baik, penyelesaiannya itu bagaimana? Yang pertama, kalian bisa tulis bahwa tadi untuk rumus mencari persamaan garis singgung itu adalah Y min Y1 sama dengan MX dikurangkan dengan X1 ya. Di mana M itu seperti yang kalian ketahui tadi M itu adalah turunan pertama dari fungsi Fx ya atau turunan pertama dari fungsi Y. Karena di sini yang diketahui adalah Y, berarti sama saja ya. Gradiennya itu bisa kita tuliskan adalah turunan pertama dari ini. Berarti berapa nih turunan pertama dari X kuadrat? Nah, kita turunkan X kuadrat diturunkan menjadi 2 pindah ke depan, berarti menjadi 2X, pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 1 tidak perlu saya tulis. Kemudian min 8X diturunkan jadi min 8 ya, X-nya hilang. 5 diturunkan jadi 0. Nah, ini adalah gradiennya. Gradien itu berupa bilangan ya, kalau pada kurva di sini, sehingga di sini kita perlu mensubstitusi nilai X di sini ya. Ini itu X1, Y1-nya, tetapi untuk mencari gradiennya itu tinggal kita substitusi saja nilai 2 ini ke dalam gradiennya ini ya. Maka bisa diperoleh ya, substitusi X sama dengan 2 ke dalam gradien yang dipunya ya. Jadi gradiennya itu adalah 2X min 8. Maka di sini menjadi 2 dikalikan dengan 2 dikurangkan dengan 8 ya. Maka hasilnya adalah 4 kurangkan 8, hasilnya adalah min 4.
Nah, ketika kalian sudah memiliki gradiennya, langkah selanjutnya adalah tinggal mensubstitusi ke dalam persamaan garis singgungnya ya. Di sini persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1 gitu ya. Berarti di sini tinggal kamu ganti Y1 itu dengan ini ya, yaitu negatif 7. Kemudian sama dengan gradiennya adalah negatif 4. Berarti negatif 4 dikalikan dengan X min X1-nya adalah 2. Nilai X dan Y ini jangan kamu rubah ya, jadi biarkan dia dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian di sini kamu kalikan pelangi, berarti menjadi negatif 4X, min 4 kalikan min 2 ya, ditambah dengan 8 ya. Min 4 kali min 2 itu adalah plus 8. Nah, langkah selanjutnya, rubah atau menyederhanakan persamaannya. 7-nya saya jadikan 1 dengan yang sejenis. Kemudian ya, berarti menjadi 8 dikurangkan 7. Maka persamaan yang pertama atau persamaan garis singgung yang pertama itu adalah min 4x ditambah dengan 1. Ini adalah persamaan garis pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 8x plus 5 di titik 2, negatif 7. Gitu ya, mudah sekali. Selanjutnya, untuk soal kedua, di sini kalian diminta untuk menentukan masih sama yaitu persamaan garis singgung kurva, akan tetapi di sini ada perbedaannya. Yang pertama, fungsi dari fx-nya itu berupa pecahan, yang kedua di sini ada absis ya. Jadi kalau yang di pertama tadi yang diketahui itu adalah titik singgungnya, kalau sekarang absis. Absis itu apa sih? Absis itu sebenarnya sama dengan sumbu x ya. Berarti absis itu sama saja dengan x-nya ya. Nah, di sini x-nya itu adalah negatif 2. Berarti kalau misalkan kita mau menentukan persamaan garis singgung, kita kan butuh titik singgungnya. Kalau diketahui x-nya min 2, maka y-nya berapa ya? Kan kita butuh titik singgung itu adalah x, y-nya. Berarti kita cari y-nya dulu ya. Nah, untuk mencari nilai y itu tinggal mensubstitusi. Oke, berarti di sini saya tulis dulu, kita mau mencari titik singgung kurva dulu ya. Nah, titik singgung kurva itu kita dapatkan dari mensubstitusi absis x sama dengan min 2 ke dalam fx ya, ke dalam fx. Maka di sini bisa saya tulis menjadi f min 2 sama dengan 3 dibagi dengan min 2 ditambah dengan 5 ya. Maka menjadi 3 dibagi dengan min 2 plus 5 adalah 3. 1. Berarti titik singgung kurvanya itu adalah berapa? Negatif 2,1 ya, titik singgung kurvanya. Nah, kalau kamu sudah menemukan titik singgung kurvanya, selanjutnya adalah menentukan persamaan garis. Kamu cari gradiennya. Gradien itu tadi sudah kita katakan merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Berarti kita akan mencari turunan pertama dari fungsi fx di sini. Karena turunan pertamanya itu merupakan pecahan, jadi untuk mencari turunan pecahan itu kan tidak boleh sembarang ya. Jadi kalau mau mencari turunan pecahan itu kamu harus menggunakan rumus ya. Nah, ini kemarin sesuai penjelasan saya, ini saya anggap sebagai U, yang bawah saya anggap V. Berarti turunan pertamanya itu adalah U aksen V dikurangkan dengan UV aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Itu turunan yang pertamanya. Berarti di sini bisa kita hitung U aksennya ya, di sini U aksen 3 itu adalah U-nya, berarti U aksennya adalah 0. V aksennya ya, itu berarti 1 ya. Dari X diturunkan jadi 1, 5 diturunkan jadi 0. Berarti di sini bisa kita isikan U aksennya 0, berarti 0 dikalikan dengan V, hasilnya tetap 0 ya. Berarti biarkan kita tetap 0, kita kurangkan dengan U-nya 3 dikalikan dengan V aksen. V aksennya itu adalah 1. Kemudian dibagi dengan V kuadrat, berarti dibagi dengan X plus 5, kita kuadratkan. Nah, langkah selanjutnya, kalau kita sudah menemukan F aksennya, berarti kita tinggal substitusi ke dalam. Nah, di sini kita sudah punya M-nya ya, M-nya atau F aksennya, yaitu negatif 3 per X plus 5 dikuadratkan. Nah, kemudian kita tinggal substitusi saja nilai X-nya, karena kan ini masih mengandung unsur X.
Berarti kita substitusi dengan absisnya X min 2 ya. Berarti substitusi X sama dengan min 2 ke dalam f aksen X, oke, atau ke dalam gradien. Nah, selanjutnya untuk mencari gradiennya berapa, silakan kalian substitusi nilai X sama dengan min 2 itu ke dalam gradiennya ya. Kemudian setelah kalian mendapatkan nilai gradien, silakan kalian temukan berapa sih persamaan garis singgungnya. Nah, silakan kalian kerjakan untuk lanjutan dari nomor contoh ini ya. Kemudian kalian kumpulkan ke dalam GC, gitu ya. Untuk contoh yang ketiga, ordinatnya yang sudah diketahui yaitu 15, oke? Nah, di sini sama seperti tadi, kita akan mencari f aksen X-nya atau gradiennya dulu. Dan juga kita akan mencari koordinat titik singgungnya. Ordinat itu sama saja dengan Y-nya. Berarti di sini Y-nya adalah 15. Y adalah 15 atau Fx ya, yaitu sama dengan Fx. Nah, berarti di sini kita untuk mencari koordinat titik singgungnya ya, itu tinggal mensubstitusi Y sama dengan 15 ke dalam Fx ya. Ini kan Y-nya itu sama dengan Fx-nya ya. Berarti tinggal kamu masukkan saja ke dalam persamaan menjadi 15. Ya. Berarti menjadi 15 itu sama dengan X plus 3, 2X min 1. Nah, berarti ini dipindah ruas nanti ya. Nah, ini biarkan dulu 15. Nah, kemudian ini kamu kalikan menjadi 2x kuadrat, ini kalikan ini. Kemudian x kalikan min 1 adalah min x, 3 dikalikan 2 adalah 6x, yang terakhir 3 kali min 1 itu adalah min 3. Nah, kemudian tinggal kita pindah ruas, berarti menjadi 2x kuadrat, ini menjadi 5x, min 3 di sini min 15 ya. Nah, selanjutnya itu menjadi 2x kuadrat plus 5x min 18. Nah, tinggal kita faktorkan saja ya. Nah, untuk memfaktorkan di sini ya, ini agak sulit karena di depan x kuadrat ada angka 2 ya. Berarti kita harus menduga-duga nih. 2x kuadrat dapat dari 2x kalikan x 18. Itu adalah berapa kali berapa ya? 18 itu bisa 1 kali 18. Biar nanti kalau dijumlahkan hasilnya harus 5 ya. Berarti bisa 2 dengan 9 ya. Misal saja kalau 2 sama 9, di sini 9, sini 2 nih. Di sini 4, di sini 9. Bisa jadi 5, bisa ya. Berarti benar nih 2 sama 9. Nah, selanjutnya ini kalikan ini 9x, ini kalikan ini adalah 4x. Biar jadi 5x berarti ini ditambah, ini kurangkan. Berarti ini min, ini plus ya. Nah, sudah benar kan? Nah, ini berarti jawabannya sudah sesuai dengan ini ya. Berarti kalau difaktorkan sudah sama. 2x kuadrat plus 5x ya, dikurangkan 18. 9 kali min 2, min 18. Nah, di sini berarti x-nya itu adalah yang pertama, negatif 9/2. Kemudian yang kedua, x-nya itu adalah 2. Nah, kita sudah punya sumbu x-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah mencari gradien. Nah, kalau ada 2 titik singgung, berarti di sini koordinat titik singgungnya, karena ada 2x, berarti otomatis koordinat titik singgungnya itu ada 2 juga, yaitu negatif 9/2,15 dan 2,15. Nah, baru kamu cari nanti gradiennya. Berarti nanti ada 2 persamaan garis singgung ya. Baik, kita akan langsung hitung. Misalkan saja di sini kalau kita menggunakan koordinat titik singgung negatif 9/2,15. Kita akan cari gradiennya dulu ya. Gradiennya itu adalah turunan pertama dari fungsi fx. Oke. Nah, turunan pertama dari ini biar lebih mudah ini saya jabarkan terlebih dahulu ya. Fx ini tadi kalau dijabarkan menjadi 2x kuadrat ya, min x plus 6x dari ini 3 kalikan 2x, yang terakhir 3 kali min 1 adalah min 3 gini ya. Berarti menjadi 2x kuadrat
plus 5x min 3. Ini adalah fx, berarti kalau cari gradien tinggal turunkan yang ini. Maka menjadi 2x kuadrat, turunkan menjadi 4x ditambah 5. Nah, ini gradiennya. Tinggal kita masukkan ke dalam ini ya. Nah, ini x-nya diganti dengan ini. Berarti menjadi 4. 4 kita kalikan dengan x-nya min 9/2. Ya. Kemudian ditambah dengan 5. Nah, di sini saya coret menjadi 2. Berarti min 18 plus 5. Hasilnya berapa nih? Min 13 ya. Selanjutnya kita masukkan persamaannya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Gitu ya. Berarti Y min, nah ini X1, ini Y2. Ya. Kok Y2? Ini X1, Y1 juga. Nah, berarti 15 sama dengan M-nya min 13. X min X1-nya adalah min 9/2 ya. Berarti min jadi plus 9/2. Nah, berarti menjadi Y sama dengan min 13X. Ini kali ini ya. Min berapa nih? Kamu boleh coret ya. Kalau coret tidak bisa di sini ya. Karena 13 dibagi 2 itu tidak bisa. Nah, maka 13-nya itu kamu kalikan dengan 9 saja. Gitu ya. Berarti menjadi negatif 117/2. Kemudian negatif 15 pindah ruas menjadi plus 15. Ya. Boleh disederhanakan lagi menjadi min 13x. Ini kalikan ini berarti 30 ya. Kemudian 117 kurangi 30 menjadi negatif 87/2. Nah, ini persamaan yang pertama. Kalau kita punya untuk yang kedua, kalau kita punya koordinat titik singgungnya itu adalah 2,15 ya. Gradiennya sama seperti tadi, itu adalah f aksen x. Berarti 4x plus 5. Nah, x-nya diganti dengan 2 nih ya. Berarti menjadi 4 kali 2 ditambah dengan 5. Berarti menjadi 8 tambah 5, hasilnya adalah 13. Berarti tinggal kamu masukkan ke persamaan garis singgungnya. Ya. Berarti menjadi Y min Y1-nya itu adalah yang ini. Nah, berarti menjadi 15 sama dengan gradiennya 13 dikalikan dengan X min 2. Berarti Y sama dengan 13X min berapa nih? 26 ya, 13 kali 2. Kemudian ini pindah ruas jadi plus 15. Berarti persamaan garis singgung yang kedua itu adalah 13X, kemudian 26 itu bisa kamu kurangkan dengan 15 ya. Ditambah dengan 15 berarti menjadi negatif 11. Ada dua persamaan garis singgung. Yang pertama, apabila titik singgungnya min 9/2,15 itu adalah min 13x min 87/2. Yang kedua ini, gitu ya. Nah, untuk ketiga contoh ini, silahkan kalian pahami ulang lagi ya. Kalian tonton ulang lagi. Setelah itu, apabila nanti masih ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tuliskan pada kolom refleksi ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya, karena subscribe dan like itu sama saja kalian mendukung untuk saya terus berkreasi dan berinovasi dalam menghasilkan video-video pembelajaran matematika. Sampai jumpa.